Salam anak-anak kami sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat dan tentunya salam sehat dari Sir Alpen. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita, akuntansi sebagai sistem informasi bagian kedua, kelas 12 SMA. Anakku sekalian, di bagian pertama saya sudah membahas mengenai pengertian akuntansi, kemudian juga sudah membahas sejarah perkembangan akuntansi di dunia maupun di Indonesia, kemudian prinsip-prinsip akuntansi, dan yang terakhir di bagian pertama saya membahas mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kali ini kita fokus ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita bahas mengenai bidang-bidang akuntansi. Jadi anakku sekalian, untuk memberikan informasi akuntansi yang tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu intern maupun ekstern, tentu akuntansi ini dikembangkan atau dispesifikkan dalam beberapa bidang lagi ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Mari kita lihat satu persatu. Nah, bidang yang pertama akuntansi keuangan. Nah, ini adalah yang umum ya, yang umum. Yang mana bidang akuntansi ini memiliki kegiatan seperti mencatat semua kegiatan finansial yang berkaitan dengan akuntansi atau yang sudah dikhususkan ya untuk memproses pencatatan ekonomi secara keseluruhan. Nah, akuntansi keuangan ini pada umumnya ini digunakan untuk pihak ekstern ya nak ya. Nah, jadi contoh daripada akuntansi keuangan ini nanti tentu menghasilkan yang namanya laporan keuangan, yaitu neraca, ada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal misalnya ya. Tentu laporan keuangan inilah yang dibutuhkan oleh pihak-pihak ekstern ya, atau di luar daripada perusahaan. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, bidang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini sering juga disebut akuntansi manajerial ya, di mana sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer ataupun manajemen dalam suatu organisasi ya. Nah, boleh saja katakan manajemen pemasaran ya, manajemen produksi, manajemen personalia misalnya ya. Nah, jadi bedanya akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan tadi, bahwa akuntansi manajemen ini secara khusus dia diperuntukkan untuk pihak internal ya. Nah, untuk pihak internal itu tentu anak kami udah paham di bagian pertama pembahasan saya ya. Nah, kita lanjut bagian ketiga, ada bidang akuntansi anggaran atau budgeting ya. Nah, ini salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran ya, namanya budgeting, anggaran ya. Nah, kemudian ini bertujuan membandingkan pengeluaran yang sebenarnya atau aktual ya. Nah, jadi pada intinya akuntansi anggaran ini anakku sekalian itu mengelola dana anggaran yang ada begitu. Kemudian yang keempat, ada akuntansi biaya ya. Nah, tentu dari namanya bisa kita pahami bahwa akuntansi ini ruang lingkupnya itu berupa biaya atau beban ya, atau beban dalam perusahaan misalnya. Nah, selama proses produksi dan juga harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Ini digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang ya. Nah, jadi boleh juga kita katakan, kita simpulkan bahwa akuntansi biaya ini secara khusus diperuntukkan untuk pihak internal ya. Nah, kemudian yang kelima, ada akuntansi pemerintahan ya, namanya pemerintah. Nah, tentu ini berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintahan ya, yang mana nanti tujuannya tentu untuk mendapatkan laporan-laporan keuangan yang akuntabilitas dan juga diperuntukkan untuk nanti penyusunan anggaran pendapatan belanja negara ya. Nah, jadi pemerintah tentu menyusun APBN, ada dasarnya yaitu laporan keuangan atau disebut dengan akuntansi pemerintahan ya. Kita lanjut yang selanjutnya ke akuntansi perpajakan ya. Nah, ini juga menyangkut penyusunan surat pemberitahuan pajak serta pertimbangan konsekuensi perpajakan, atau pada intinya akuntansi perpajakan ini adalah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak
terutang ya. Selanjutnya ada bidang akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, ini bidang ini boleh dikatakan bebas ya atau independen lah ya. Nah, jadi pada intinya objek untuk menghasilkan sebuah objektivitas dan independensi dalam hal keuangan ya. Selanjutnya ada akuntansi pendidikan ya. Pendidikan ini spesialisasi akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat lah ya. Nah, misalnya diperuntukkan untuk riset ya oleh dosen ataupun peneliti ya begitu. Kemudian akuntansi sosial ya. Nah, ini berhubungan dengan pencatatan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, ekonomi dan juga budaya. Nah, pada intinya ini untuk pengukuran keuntungan ataupun kerugian daripada sebuah kebijakan publik begitu ya. Nah, itu akuntansi sosial. Nah, itu saja bidang-bidang daripada akuntansi. Sekarang kita masuk profesi akuntan. Nah, profesi akuntan ini artinya semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi ya. Nah, jadi boleh kita katakan orang yang ahli dalam akuntansi itu disebut dengan akuntan begitu ya nak ya. Nah, jadi akuntan ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada akuntan intern ya. Akuntan intern artinya akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan ya. Nah, sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi tentunya ya. Nah, kemudian yang kedua ada akuntan publik ya. Akuntan publik ini akuntan yang bekerja secara bebas atau secara independen ya, guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan misalnya. Nah, hasil audit laporan ini keuangan inilah nantinya bisa dikatakan berupa pernyataan yang dituangkan dalam laporan keuangan auditan ya. Nah, begitu. Kemudian ada akuntan pemerintah. Nah, ini akuntan yang bekerja di departemen tertentu ya sebagai pegawai pemerintah tentunya. Nah, ini menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan pemeriksaan keuangan ya. Kalau di negara kita disebut dengan BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini tentu akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi ya pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Nah, contohnya ya serla ya mengajarkan akuntansi misalnya. Akuntan seperti dosen juga ya. Nah, itu dia profesi akuntan. Nah, profesi akuntan ini tentu memiliki etika profesi akuntan ya. Ada etika ataupun etika profesi ini dikatakan seperangkat standar lah ya, sikap yang dirancang secara praktis, realistis dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Jadi adapun nanti kode etik seorang akuntan itu, misalnya yang pertama nanti tanggung jawab profesi ya, yang kedua ada kepentingan publik, kemudian ada integritas ya. Nah, selanjutnya ada objektivitas ya, menjaga objektivitas dalam bersikap independen dan netral. Nah, kemudian ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Selanjutnya ada kerahasiaan ya, ada perilaku profesional dan juga standar teknis operasionalnya ya. Nah, ini dia etika profesi seorang akuntan ya nak ya. Nah, tentu anak didik kami ada beberapa yang bercita-cita sebagai seorang akuntan tentunya ya. Nah, kalau di negara kita tentu ada sekolah kedinasan, ini salah satu sekolah perguruan tinggi yang diminati oleh para siswa di Indonesia ya sebagai seorang akuntan tentunya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini demikian saya terangkan di kompetensi dasar 31 bahwa akuntansi sebagai sumber informasi. Mudah-mudahan anak didik kami bisa memahami. Silakan ditambah referensinya dari buku-buku atau sumber lainnya ya. Nah, semoga kalian bisa memahami. Demikian materi kita. Sampai ketemu nanti di materi berikutnya, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi begitu ya. Nah, jadi kita mulai nanti membahas cara perhitungan atau dasar akuntansinya ya. Nah, demikianlah Sir Alven. Sekian dan terima kasih.